warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbi syrah li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadihi wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadihi wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadihi. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, ya latif ya khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ibu, sebelum ku mulai aku menyampaikan titip salam. Sebenarnya sebenarnya malam nih yang duduk ceramah bukan aku, tapi Ustadz Abdul Somad KW. Ada KW-nya. Nama beliau Ustadz Arif Habibi Batubara. Semalam beliau menghubungi, tak bisa hadir acara di Belawan karena beliau ada panggilan 10 hari dakwah di Kota Riau, Kabupaten Riau. Ini hari kedua beliau keliling Riau sampai 10 hari. Salam beliau saya sampaikan, beliau pengen hadir, cuman kalau 1 hari di Riau beliau akan tolak, tapi kontrak 10 hari beliau terima. Mudah-mudahan kita dan beliau Allah panjangkan dan berkahi umurnya. Agak lupa tadi ada dari Bu Jenab ya, dari KSJ, Komunitas Sedekah Jumat. Salamku sama Pak Ikhwan Lubis. Sampaikan salam karena beliau kemarin waktu kami di Batubara sempat jumpa sama beliau, dan di Batubara pun beliau tetap solid dan istiqamah menjalankan komunitas ini. Adik-adikku yang muliakan Allah, tak lama-lama sedikit yang mau kusampaikan, paling tidak dengan sedikit ilmu yang kusampaikan malam ini, dengarkan baik-baik, mana yang baik tolong amalkan, yang tak baik tolong tinggalkan. Yuk kita buka kaji dikit. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, yaitu peringatan. Yang tadi beliau menyampaikan perintah dari atas ke bawah, itu amrun, perintah. Apa Allah jelaskan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini kurang jelas, nanti Dinda Alwi tolong turun nanti jelaskan, pahamkan. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu desa, penduduk suatu negeri, penduduk suatu bangsa, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Untuk mendapatkan kampung Bagan nih Bu, Bagan Deli biar jadi berkah, tak banyak diminta Allah, cukup amanu wattaqau. Apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun profesi kita hari ini, baik beladang, baik ke laut, jualan, PNS dan lain sebagainya, kalau disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka berkahlah hidup itu. Ada seorang ayah berangkat ke laut, langkahkan kaki kiri, bismillahirrahmanirrahim, disandarkan semua pekerjaan hidup dan matinya hanya untuk Allah, sesuai dengan apa yang Allah janjikan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat lain Allah jelaskan, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Tidak kujadikan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau sudah suami melangkahkan kaki disandarkan semua kepada Allah, maka ke laut dapat gaji, dapat ikan, dijual ikan, rezeki menjadi berkah. Dikasih makan anak istri menjadi makanan halal, thayyib dan mubarak. Siapapun kita, seorang pemuda berangkat kerja, berangkat kuliah untuk dirinya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkahi hidupnya. Begitupun oma-oma, bangun tidur tengok banyak pekerjaan di rumah, niatkan sama Allah hanya untuk ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah. Kalaupun meninggal seorang istri dalam rumah tangganya, bekerja di pekerjaan rumah tangganya, jihadu fi sabilillah. Kenapa Ustaz? Karena istri sudah mengkojokan kojo lagi. Aku tanya sama bapak, aku tengok bapak-bapak tak ada. Tak ada lah laki-laki di kampung dia. Memang janda semua sih. Hah? Sebiji jantan pun tak ada aku tengok. Oh ada tujuh. Satu, dua ekor. Lain nama amak semua. Laki ibu kemana? Hah? Ke laut semua sekampung ni ke laut. Penuh laut bu. Tunggu ngilap keingat punya. Aku bercakap Bang Imam. Keingat aja, makanya aku bawa sorban panjang-panjang. Karena sorban ini ada 3 faedahnya dek. Pertama, menambah wibawa ustadz biar agak gagah dikit. Karena kalau aku buka macam kutilang darah pantai. Tahu kutilang darah pantai? Kus tinggi langsing darah rata pantat tepos. Ini yang pertama, nambah wibawa biar agak gagah. Kalau Muallim Iqbal tak apalah pakai sorban, makai di kentengnya di sorbannya. Karena barangnya udah gagah. Aku ya Allah. Di keratenya patah tuh langgo nih. Yang kedua, apa faedah sorban? Ngilap-ngilap keringat kalau panitia tidak menaikkan tisu. Makanya ada faedahnya nih. Ada tisu tapi tak pakai, kenapa pula tak di bawah? Oh naiknya. Apa yang ketiga? Faedah pakai sorban yang ketiga, bungkus-bungkus kue kalau banyak belobe. Cuman tak pernah pojokan, tak pernah begitu. Di mana-mana aku ceramah, kemana-mana pun baik keluar kota maupun keluar provinsi, bu, aku pakai sorban, tak pernah sorbanku bungkus kue. Karena panitia paham semua. Sampai aku ke mobil atau ke kereta, ada bontot disiapkan orang tuh. Itu panitia sana. Aku tak tahu panitia sini. Entahlah. Kalau aku pergi ke Padang, Bang Salman, dibawakan untuk aku salak Padang. Ceramah aku ke Tanjung Pura, disiapkan untuk kue dangai. Pergi aku ceramah ke Tanjung Malai, bawakan untuk orang. Entah malamnya aku ke Bagan Deli, Bagan tak tahu aku entah apa dibawakan. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa yang kita inginkan menjadi berkah. Keluarga, ada suami yang menyandarkan segala pekerjaan kepada Allah. Insya Allah itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang dikasih makan dengan rezeki yang halal menjadi anak yang saleh, soleha. Hadirlah para qari, qari'ah, hadirlah para hafiz, hafizah, seperti yang kita dengarkan apa yang mereka doakan dan bacakan serta lakukan tadi. Itu permintaan seorang anak, ingin menjadi seorang hafal Quran yang kelak tidak ada yang bisa menyaingi kehebatan dan kedahsyatan seorang anak penghafal Quran ketika dia memakaikan kejubah kebesaran dari Allah Ta'ala dan memasangkan mahkota indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tuanya. Mohon maaf, walaupun orang tuanya ahli neraka, ketika syafaat yang Allah berikan kepada anak yang penghafal Quran, Allah ridha, Allah izin, maka orang tua dalam neraka masuk dalam surganya Allah. Pada agama banyak orang sepele, sama ulama banyak orang benci.
Makanya berkah tuh udah hilang. Walau anna ahlal qura, kata Allah, kalau kampung tuh baik, iman takwa sama Allah. Orang beriman sama Allah tapi tak mau beriman sama Rasul, cintanya sama Allah palsu. Sebaliknya ada orang cinta sama Nabi, selalu selawat sama Nabi, tapi nggak mau menjalankan perintah Allah, cintanya ditolak oleh Allah. Sakit tidak cinta itu ditolak? Sakit tidak? Anak muda, sakit tidak cinta ditolak? Kalau menurutku tidak terlalu sakit, karena yang paling sakit itu ditinggal pas lagi sayangnya. Ini pesanku untuk kalian adik-adik. Ku tengok ada wajah-wajah kalian sudah mulai pacaran. Tahu aku mana yang bercewek, mana yang tak laku. Tahu aku. Untuk adik-adik perempuan, dengarkan baik-baik. Jika ada seorang laki-laki yang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat kau membukanya. Karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Tak usah percaya kali sama orang ni. Jantan ni tak ada yang elok. Bualah semua. Tak ada yang elok jantan ni. Makanya aku tak suka sama jantan. Lain lagi cerita pujuk rayu gombal. Ih, jijiknya aku nengok ni. Apalagi pakai handphone zaman sekarang. Tengoklah bu. Coba sesekali ibu periksa handphone anak ibu. Jangan bilang, cak sini aku periksa. Tunggu mak, tunggu. Japusnya itu. Periksa berapa banyak chattingan maksiat di handphonenya. Berapa banyak kata-kata mubazir, kata-kata zina yang diutarakannya. Ada zina mata memandang yang tidak diridhai Allah. Ada zina tangan menyentuh yang tidak diizinkan Allah. Ada zina mulut bicara yang tidak diizinkan Allah. Bahkan ada hati dan akal pikiran berzinah kepada Allah. Karena hatinya mengutarakan cinta dan sayang kepada orang yang bukan muhrimnya. Anak zaman sekarang manggil-manggil pasangan, jangan ibu tanya. Ih, kalah ibu dulu, kalah. Kalau ibu panggilan adik, abang, aa. Ya bu. Dulu anak zaman sekarang, ayang bebek. Kalau bahasa kami di asahan, meloyo hatiku. Ayang bebek. Ada yang main singkat-singkat agak-agak lebay, cayang. Huruf C, cayang. Lagi gepain cayang. Lagi ducan yang. Ducan itu apa? Duduk cantik. Kalau yang sudah mulai kuliah, udah agak bahasa-bahasa akademis. Assalamualaikum Adinda. Ini dulu mungkin inilah yang diajarkan Mualim Iqbal sama aku dulu. Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar ayah anda dan ibunda? Alhamdulillah sehat Kakanda. Mudah-mudahan kita cepat tamat kuliah ya Dinda. Amin. Cepat selesai skripsinya ya Dinda. Amin. Nanti kalau udah selesai skripsi wisuda, kita nikah. Mudah-mudahan dikasih Allah anakonda. Anakonda. Minta anakonda dia. Mau bilang Ananda. Salah sebut anakonda. Lebay-lebay kali. Ada yang model panggilan tiap bulan berganti. Bulan pertama papa mama. Tawa lagi lu. Bulan kedua pipi mimi. Bulan ketiga pupu mumu. Begitu udah putus. Apa itu? Tahun katanya pula. La ilaha illallah. Sampai mencaut bu. Kenapa? Dikala kau sayang, kau hari ini kau puji, kau sanjung. Tapi ketika kau ditinggalkan, tersakiti,
rasa sakit hati akan mengutarakan bahasa yang tak baik. Maka Nabi agama mengajarkan kalau cinta jangan terlalu cinta, tinggalkan rasa benci. Karena suatu saat orang yang kau cinta akan menjadi orang yang kau benci. Kalau benci cukup sewajarnya, karena orang yang paling benci, yang kau benci pasti akan menjadi orang yang paling kau cintai. Ini yang perlu dipelajari. Tidak usah secara kafah, apalagi zaman sekarang masih sekolah. Cinta monyet semua itu, hilang cintanya tinggal. Ya nggak usah ke muka aku lah, monyet, gak semangat pula dia bilang. Ada orang zikiran benci, selawatan dibenci, buat acara Muharram benci, maulidan benci, mi'raj benci. Apalagi acara kita malam ini. Ini acara yang mereka benci. Kenapa? Karena hukumnya bid'ah. Bid'ah palatok kau. Udah. Hukum syarak tak ada bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Dikit-dikit buat selawatan, bid'ah. Orang wirid, bid'ah. Tahlilan, takjiah, makan-makan kenduri arwah, bid'ah. Baca ayat Quran, dipahami baik-baik. Kadang penyakit kalian nih adik-adik, begitu belum dapat ilmu, belum berguru, merasa diri ini paling hina, paling dhaif, paling papa. Udah belajar satu hadis, merasa orang lain yang paling hina, kitalah yang mulia. Ini yang salah. Jangan mudah mengklaim orang itu bid'ah, sesat, apalagi kafir. Tak mudah loh. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, menegakkan akidah, mengkokohkan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu Rasulullah menegakkan akidah itu 13 tahun, yang kafir jadi Islam. Anak zaman sekarang belajar satu hadis, yang Islam dikafirkan. Quran surah Ali Imran 133 134 ini menjelaskan dalil tentang takjiah, makan-makan. Dalil kenduri arwah. Ini dalilnya. Allah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengejar ampunan dari Tuhanmu, min rabbikum, dari Tuhanmu Allah, yang apabila pengampunan itu sudah kita dapatkan, yang ampunan itu Allah berikan, ampunan itu sudah Allah cucurkan, maka bukan hanya ampunan dikasih Allah, bukan cuma maghfirah dititipkan Allah, bahkan hasil dari minta ampun, Allah akan memberikan jannah, surga seluas langit, seluas bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa dalam ayat ini? Pertama Allah menjelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan dia butuh maupun tidak, baik dalam keadaan dia senang maupun tidak, baik dalam keadaan dia susah maupun tidak, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan pesta maupun berduka. Ini ayat secara umum, bukan khusus. Maka kalau ayat ini membahas secara umum, berarti setiap keadaan ini pasti dikasih Allah. Maka ketika ada orang meninggal disuguhkan minuman teh manis, ini ayat masuk tidak? Masuk tidak? Masuk, karena umum, tidak ada khusus di situ. Buka semua tafsir Al-Quran menjelaskan ini umum. Kalau orang pesta bersedekah dapat pahala, orang berduka pun buat sedekah tetap dapat pahala. Jangan coba-coba selalu mudah mulut kita untuk mengklaim orang itu sesat, kafir, dan lain sebagainya. Ya bu, ya. Orang cinta sama Allah, tak cinta sama Nabi. Ini ingat dulu kisah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan iblis. Apa kata iblis? Ya, apa kata Nabi Muhammad? Ya iblis, kira-kira kalau boleh bertanya, kata Nabi, ya iblis, siapa kira-kira yang paling kau benci di dunia ni? Kata iblis menjawab, anta ya Rasulullah. Kau lah, siapa lagi? Nah, kenapa aku pula apa salah sama kau? Anta lah pokok, kau lah baik benci. Kau dekat mutu sama Tuhan. Habis aku kau benci, siapa lagi?
Anak keturunan kau. Habis anak keturunan aku. Umat-umat kau yang selalu berselawat sama kau. Parah betul kau sampai keturunan kau habis kau bantai ya. Cuma buat lagi. Nah, ini sifat iblis. Sampai ayah, omak, cucu, cicit pun ini tak suka dia. Kalau ada di masyarakat ini tak suka sama seseorang, tapi di seseorang itu keluarganya banyak bertali-tali, tak dicakapnya terus, iblis itu. Simpel aja gaji. Bahkan ketika Rasulullah lahir, yang menjoget iblis. Yang menjoget tak suka Nabi lahir. Siapa? Siapa? Sontak siapa? Iblis. Bu. Iblis. Tak suka iblis itu Nabi lahir. Menjoget, birit-birit. Jadi kalau ada di Bagandeli, remaja masjid buat acara kelahiran Nabi, memperingati hari lahir Nabi, ada yang tak suka. Yang tak suka itu apa namanya? Hah? Sontak, apa namanya? Iblis. Siapa yang tak suka? Iblis itu. Ada Wahabi tak suka dia lahir Nabi. Wahabi itu iblis. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, menjalankan titah perintah Rasulullah, semua akan menjadi barokah. Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena masyarakat, pejabat, rakyat, DPR, semuanya, pejabat-pejabat kita, elit-elit politik kita, semuanya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka curahlah berkah dari Allah. Ayat selanjutnya menjelaskan, walakin kadzabu fa'aghatnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalian mendustakan ayat-ayat kami, kalian ingkar dengan kami, kalian janji tak kau tepati, kalian zalim, kalian durhaka, maka kami ancam kalian atas perbuatan kalian sendiri. Makanya musibah tak pernah henti datang ke negeri ini, karena banyak orang sudah bermaksiat di hadapan Allah. Bu, banyak pun hafiz Quran hari ini, banyak pun muallim di kampung kita ini, banyak pun kiai, banyak pun ustadz, banyak ulama di kampung ini. Kalau maksiat dibiarkan, kalau minuman khamar dibiarkan, kalau judi dibiarkan, narkoba dibiarkan, ini tak akan pernah selamat dari hukum dan murka dari Allah. Zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq menjelaskan, ada sebuah kampung yang aman kita tengok dari pandangan kasat mata, banyak ulamanya, banyak ustadznya, banyak hafiz Quran, banyak qari, tapi musibah tak pernah berhenti. Sahabat bertanya, kenapa ya Umar? Padahal banyak orang alim di situ. Karena mereka membiarkan kemaksiatan tak pernah henti. Tugas kita bersama. Nih anak-anak muda tidak lagi ada hari ini kedengaran anak-anak muda main tawuran. Tidak lagi saatnya anak-anak muda bermain dengan narkoba. Tidak lagi ada saatnya anak-anak muda dengan bermain dengan khamarnya. Tidak lagi saatnya anak-anak muda durhaka pada orang tuanya. Hari ini anak-anak muda yang sangat diperlukan untuk memperjuangkan agama Allah. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno dulu, mantan Presiden Republik Indonesia yang dinobatkan menjadi presiden seumur hidup. Dalam salah satu orasinya beliau pernah berkata, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Sumeru. Tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Bung Tomo ketika mengumandangkan takbir, semangat jihad, semangat juang para pemuda, beliau mengatakan, kalau bukan karena takbir, kalau tidak karena pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku tak tahu bagaimana membangkitkan dan membakar semangat anak muda untuk memperjuangkan Republik Indonesia. Pemuda seperti apa yang diinginkan? Mohon maaf, bukan pemuda yang suka pacaran, bukan pemuda yang hari ini lembek dengan artis-artis Koreanya, bukan pemuda yang durhaka sama orang tuanya, bukan juga pemuda yang hari ini sibuk dengan tawurannya, yang sibuk dengan pacarannya, yang sibuk dengan gadgetnya, yang sibuk dengan TikToknya. Dan itu juga butuh bantuan support dari mama. Ya mak,
Hoi. Hoi. Bantu mana yang bisa dibantu. Butuh dana, ada duit kasih. Nggak cukup duit, nasihat. Nggak bisa ngasih nasihat, aku memang pauk kali muka waktu. Udah, kasih semangat. Cakap yang baik. Nggak bisa, bantu tenaga. Nggak bisa bantu tenaga, kasih ide. Nggak bisa juga Ustadz, doa. Udah, ini enggak. Duit ngasih pelit kali waktu. Nasihatnya nggak pernah betul. Kritiknya pedas sekali. Doa nggak paham. Merepet panjang lebar. Ini yang bahaya. Kalau aku malaikat maut, aku cabut nyawa tuh duluan itu. Boleh minta sumbangan ya kan? Minta sumbangan. Assalamualaikum wa. Salam. Apa? Apa baguslah kau ngomong. Minta sumbangan wa. Sumbangan apa? Masjid Nurul Hilal buat acara Muharram wa. Kapan? Tanggal berapa ini? Tanggal 21 wa. September. Agustus lah wa. Berarti besok. Iya wa. Dalam atau di luar, di teras wa. Banyak yang datang, ya masyarakat lah wa. Remaja masjidnya banyak wa. Gabung sama apa wa? Apa? Komunitas kami wa. Komunitas apa itu? Komunitas Pemuda Peduli Bagandeli wa. Rame kalian? Rame lah wa. Pakai kursi, adalah wa. Tikar? Enggak wa. Kenapa? Karena di teras duduknya wa. Oh iya, pakai sofa lah ya. Iya wa. Ustadznya siapa? Was KW wa. Oh iya, betul was KW tuh. Iya wa, KW betul. KW palsu lagi wa. Ganteng, nggak kalah ganteng lah sama Ustadz Bukhari wa. Sekalian. Banyak kalian buat acaranya? Nggak banyak lah wa. Penampilan ada, anak-anak tahfiz wa, nyanyi orang tua. Oh iya, tamu banyak lah. Udah wa tanya tadi wa. Oh ya lupa wa. Makanannya ada wa. Makan malam Ustadz, ada wa. Apa itu? Piting wa. Apa piting? Kotam. Habis itu udang wa. Kerang ada wa. Apa lagi? Peco wa. Lagi? Apa lagi tadi? Makan Ustadz udah wa. Di mana? Mau wa bani wa. Oh iya, iya. Minumannya ada wa. Apa minumannya? Bandrek wa. Oh iya, Ustadz tuh nggak suka bandrek. Apa lah wa? Kopi. Masih buka lagi. Akuanya ada wa. Ini wa ini panjang lebar cakap nih. Kawan tuh udah mau nulis nih. Buah-buahannya ada wa. Apa aja? Pisang wa, anggur, salak, apa lagi? Buah pir. Untuk di meja, iya wa. Montor Ustadz tuh ada, nggak tahu wa. Oh ya. Buah nggak dimontot, enggak wa. Kejam kali kalian, cuman lagi wa. Banyak yang makan wa. Siapa aja diundang, rame lah pokoknya wa. Malim Iqbal datang, yang mana wa? Yang gendut-gendut datang wa. Malim Imam datang lah wa. Semua datang lah ya, iya wa. Kori ini dari mana? Jakarta wa. Siapa? Itu wa. Itu mana? Mualim itu wa. Mualim mana? Penasaran wa ya? Iya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Mualim Wahid wa. Wahid Alwi. Iya wa. Mau kacamata ganteng manis tamunya itu ya? Iya wa. Kan dia masih lajang kan? Iya wa. Kapan dia nikah? Mungkin tamat kuliah lah wa. Di mana dia kuliah? PTIK wa. Di mana itu? Jakarta wa. Ya Allah ya Rabbi. Panjang lebar wa tuh bercakap. Bentar ya wa. Biar wa ambil duit. Datang ngasih duit 5.000 koyak pula. La ilaha illallah. Udah dikasih duit 5.000 duit goceng. Apa kata waktu? Nggak usah pala kau tulis. Siapa pula yang mau nulis 5.000 perak? Bertanya panjang lebar 5.000 perak dikasih. Sumpah meninggal waktu cepat itu. Tanyanya panjang lebar ngasih 5.000 perak. Yang paling pala nyawa pas acara datang pula dia berenam. Dia lakinya, anaknya, menantunya, cucunya 6 orang. Satu kue 5.000, 6 kali 5, 30.000. Dia nyumbang 5.000 tekor panitia. Ada orang kayak gini di situ? Di situ kayak gini ada? Ada di sini? Aku yakin di sini nggak ada yang ngaku. Yang mana ada yang ngaku? Acara maulid rame, subuh sunyi, mi'raj rame,
Jilbab rata warna kuning. Utang-utang tak tidak nggak tahu aku. Baju seragam lengkap. Sholat subuh waktu juga yang azan. Mulai hari ini berubah. Jangan lagi anak remaja masjid, yang namanya masjid jangan meninggalkan masjid. Ini ramekan, makmurkan di masjid. AC udah dipasang kata Mualim Iqbal tadi. Tak mungkin AC dipasang untuk cicak, untuk manusia. Instalasi listrik mau ditambah lagi. Untuk apa? Untuk kita. Apa gunanya makmur masjid megah luar biasa mewah, tak ada penghuninya. Ini anak muda, kalian yang buat. Azan kalian, imam kalian. Silakan, jangan waktu juga orang suruh azan. Tahulah waktu azan, ya Allah, ada yang azan yang tak begigi tu, Pak. Azan waktu napas Senin Kamis. Senin naik, turunnya Kamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang agak pelan menusuk kalbu. Ada awak mendayung sepeda dari ujung dengan suara itu putar balik. Mana awak lari? Kenapa hantu kata awak tu pula? Pikirnya hantu pula. Kalian yang azan anak muda. Tadi suara MC itu bagus ku dengar selawatnya. Aku bercakap, dia bercakap sama Tino. Tengok kan? Tengok tingkah tu. Oi. Kemari agak ke muka kau. Kau tadi MC ku dengarkan dari pagi sampai malam. Aku bercakap tak kau dengarkan. Ku tolan mic ni kang. Udah kopi tak naik. 4 kali. Kalian yang punya suara bagus azan. Silakan. Yang langgam Melayunya silakan langgam Melayu. Tapi pesanku kalau ada anak remaja bangkit subuh, tolong minum. Aku takut lupa. Ada anak muda yang azan saking kan enak mendayu-dayu lupa nyasar tahu mana. Hayya 'ala shalah wa akbar. Wa akbar. Waktu itu sentak duduk. Cepat azan kau ni. La ilaha illallah. Salam buat. Kau azan dari kemanaan? Iya. Besok jauh saya kau azan lagi. Nah, buat cepat kau azan, hilang hal palahnya. Mana lagi awak mengantuk? Jangan. Ya, periksa dulu. Dan tengok-tengok jam. Aku dulu masa kuliah, aku kuliah di Unifa, Universitas Al-Wasliyah Medan. Tamat tahun 2016, sarjana S1, SPDI. Tinggal di masjid, jadi banyak kejadian. Karena kadang kawan mau datang ke masjid, begadang, jam 3 baru tidur, bangun. Karena mendengar suara azan dari handphone. Ku ambil mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu. Apa orang azan mau ganggu? Tengok jam. Ku tengok jam. Ku tengok jam aku. Jam 5. Wah tengok. Jam 5. Jangan jam kau tengok pau. Jam kau dah mampus. Kau tengok jam dinding. Tengok jam dinding 3:30. Tengok jam handphone 3:30. Gara-gara apa? Tak nengok jam. Begitu subuh aku azan lagi. Hayya 'ala shalah. Waktu tak datang. Besok aku datangi. Aku pukul pula kepala waktu. Wak bocor masuk air atau bocor halus. Kenapa? Aku salah azan wak datang. Aku topat jamnya azan wak tak datang. Kenapa wak gini? Sibuk aku, berarti wak yang gila. Aku bilang. Giliran salah wak banyak yang kritik. Pas botol azan buka kawak menjejorit. Tak ada yang datang. Kadang penyakitnya togop masjid. Dia azan, dia qamat, dia imam, dia makmum.
As-salatu khairum minan naum. Malas waktu dah azan. La ilaha illallah. Taruh juga datang. Tak ada sosok sunatnya lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada juga datang sembahyang wan. Allahu akbar. Sampai salam kunci masjid. Hari-hari. Suatu saat terjadi masjid, ada sekitar masjid itu kuburan. Ada kuburan. Waktu sembahyang karena tak ada yang datang, dia cuek tak acuh aja. Habis azan qomat dia salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dia baca ayat rakaat pertama, Allahu akbar. Selesai rakaat pertama, Allahu akbar. Waladhdallin. Ada menjawab di belakang, amin. Waktu dah tak selera lagi azan semayang. Togak lagi biar ganteng sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah menggelotah dah. In qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Karena udah grogi bolak-balik sampai-sampai bu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Belakang nyaut lakum 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 dinukum waladdallin. Allahu akbar. Jauh belakangnya ikut Allahu akbar. Udah makin merinding waktu. Karena biasanya tak ada jemaah. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak mau dia balik kiri, tengok langsung. Kau ni Leman. La ilaha illallah. Si Leman lupa singgah. Jangan salah-salah. Kadang solat ni butuh ilmu, Bu. Anak remaja syukur ngaji sama alim-alim ni, karena ngaji perlu ilmu. Banyak orang yang tak paham sholat ibadah tanpa ilmu. Ilmu dulu kan baru mantap ibadahnya. Ada orang sholat Bu macam-macam. Ada yang sholat batal, dia jadi imam, ya kan? Dia jadi imam. Rupanya pas jadi imam kentut. Pas keadaan sujud. Kalau kentut kan batal, nggak boleh dia jadi imam lagi. Makanya masjid disiapkan pintu sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada masjid ada gitu. Tempat imam keluar kalau batal. Maka yang di belakang lah yang menggantikan. Yang di belakang ini bukan orang sembarangan. Kalau imam adalah amir, pemimpin, presiden, khalifah, maka di belakang ini menteri atau DPR yang akan menggantikan. Yang paham, jangan sembarangan yang tak paham berdiri di belakang imam pas. Di belakang imam dan sebelah kanannya. Apa kerjaan imam ketika batal? Dia minta tolong gantikan. Gimana caranya? Butuh ilmu. Gimana caranya? Kan tak mungkin waktu batal pas lagi sujud. Allahu Akbar. Aku batal, bubar laku. Merangkak dia pas sujud gitu. Tidak. Bangkit karena dia udah batal. Bangkit, bisikan ke kuping sama kawan tuh. Weh, gantikan aku udah batal, kontut aku tadi. Jadi gimana dia menggantikan, mengangkat dia?
Tidak. Kasih kode takbir Allahu Akbar. Berarti dialah menjadi komando. Baru dilangkahkan kaki ke muka. Di belakang merapat. Jangan dijawab pas dibilang, woi gantikan aku batal. Dijawabnya pula, aku pun kontut juga tadi. Katanya pula, la ilaha illallah. Lelok, karena tak boleh bercakap dalam sholat. Bercakap dalam sembahyang yang tidak ada sesuai dengan rukun syarat dan disyariatkan, batal sembahyang. Ya bu, ada 3 orang bercakap dalam, tak bercakap pula tapi lain ceritanya. 3 orang sholat, tak paham agama, tak paham ilmu. Ketika 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Yang imam lupa baca Fatihah, langsung baca ayat. Lupa baca Fatihah, naik rakaat kedua langsung baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini makmum tahu, batal. Tak boleh nih, ada tinggal rukun. Maka boleh diingatkan. Cuman mengingatkan yang tak ngerti. Dia bercakap, bang Fatihah bang. Fatihah lupa Fatihah. Bang Fatihah. Bang kopi datang bang kopi. Itu apa? Hah? Kenapa warnanya lain? Kopi setahu aku warna hitam. Ini apa? Aku tahu hendak kopi susu. Kopi hitam. Ah, ilah sok-sok baik pula kan. Kau pikir hendak aku begitu? Tidak. Kau pikir aku lagi apaan? Oh, udah, tak ada kopi hitam, tak usah. Ini kasih sama Malim. Malim Iqbal sebelum balik. Woi, angkat ini, angkat. Kasih sama Malim Iqbal. Malim Iqbal suka kopi susu. Suruh angkat susu dia dah. Ngambil berkah. Sama guru-guru itu datangi. Ngambil berkah, layani guru-guru itu. Kalau bisa pijitkan badannya. Capek butuh tengok baru pulang ajar tadi. Habis itu ambil mobil, antarkan. Besok pagi keretanya antarkan ke alat sana. Kalau mau kalian, aku aja nggak mau. Nah, pula mau capek-capek gitu. Nah, lah ketika udah dibisikkan, ketika sudah batal, ketika dia bilang tak boleh bercakap, dia bercakap. Bang Fatihah, bang Fatihah, Fatihah. Kan tak boleh. Kata imam tahu ibu, kata imam. Sholat tuh nggak boleh bercakap. Dia kan bercakap. Untung satu lagi menjawab. Untung aku tidak ya bang. La ilaha illallah kan bercakap juga namanya ini. Nah, batal sholat ya. Makanya adik-adik bagus kalian ngaji terus. Apapun itu pengajian, kuatkan. Nah, fokuskan, ibu biarkan, silahkan suruh anak untuk ngaji. Remaja masjid suruh anak masuk remaja masjid. Biar bisa dibimbing. Hari ini Muharram sudah tiba, 1443 Hijriah. Perbaiki semua amal-amal ibadah kita. Ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Dan yang tak kalah pentingnya bukan hanya ibadah, melainkan hablum minannas kita kepada sesama manusia. Karena tidak akan Allah terima ibadah kita, tidak akan diangkat amal ibadah kita sejengkal kepala pun kalau sesama manusia masih ada cekcok, ribut dan tak cakapan sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini, apa yang disampaikan mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, terkhusus untuk pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Usikum nafsi bitaqwallah. Nasyra minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.